Selamat datang kembali di materi IT for Finance atau IT untuk manajemen keuangan. Kali ini kita ada di bab tentang Accounting Information System, bagian pertama. Saya akan menjelaskan tentang Accounting Information System ini dari sudut pandang manajemen, jadi bukan dari sudut pandang akuntansi ataupun dari sudut pandang sistem informasi. Namun demikian, kita tetap harus tahu dasarnya dulu, kenapa kok disebut Accounting Information System atau sistem informasi akuntansi. Biasanya orang-orang melihat sistem informasi akuntansi ini hanya sebatas jurnal, general ledger, adjustment, bahkan ada yang salah kaprah lari ke penggajian atau payroll. Padahal di dalam Accounting Information System itu ada banyak aspek yang terkandung di dalamnya. Kita mulai dulu dari sistem. Apa itu sistem? Dari sudut pandang sistem informasi, sistem itu adalah entitas. Entitas ini bukan benda ya, tetapi semacam subjek yang mampu berinteraksi. Jadi tidak harus manusia, bisa juga sistem, bisa juga benda yang berinteraksi. An entity consisting of interacting parts that are coordinated to achieve one or more common objective. Jadi entitas tersebut punya tujuan, mampu berinteraksi, dan ada tujuan sama yang ditempuh. Misalkan entitas marketing. Di dalam entitas marketing tadi ada beberapa komponen, misalnya kasir, telemarketing, marketing lapangan, misalnya, yang semuanya berinteraksi dan punya tujuan yang sama, common objective. Itu secara umum ya. Jadi saya tidak membahas sekali lagi dari sudut pandang sistem informasi. Nah, sistem itu banyak entitas yang nantinya saling berkoordinasi. Sebuah sistem, ya ini kalau di sistem informasi akuntansi ya, itu harusnya memiliki satu organization. Kalau di sistem informasi akuntansi atau Accounting Information System, ya organization tadi bisa dari siklusnya, mulai dari transaksi, masuk ke jurnal, ledger, sampai ke laporan keuangan, financial statement. Kemudian ada interrelationship. Jadi bukan hanya relationship, tetapi inter. Jadi relasi atau hubungan antara satu sistem dengan sistem yang lain. Misalnya antara subsidiary ledger dan general ledger. Dan ada integrasi. Seharusnya sistem informasi akuntansi yang baik itu melakukan integrasi. Itu kenapa tadi di awal saya bilang ada yang salah kaprah. Sistem informasi akuntansi diasumsikan dengan penggajian. Mungkin itu betul, tetapi penggajian itu hanya salah satu komponen dalam sistem informasi akuntansi yang diintegrasikan. Misalnya untuk penggajian, maka otomatis masuk ke akun yang berhubungan dengan pengeluaran, itu misalnya. Sekali lagi, ada organization, ada interrelationship, dan ada integration. Baru itu nanti bisa disebut sebagai sebuah sistem. Sistem saja ya, bukan sistem informasi akuntansi, tapi sistem. Dan ada tujuan yang sama, central objective. Apa tujuannya? Tujuannya paling banyak pasti
mengeluarkan laporan keuangan. Laporan keuangan nanti bisa financial report, bisa anggaran atau budget, bisa manajemen report, rangkuman biasanya, executive summary. Entah itu untuk pihak stakeholder atau untuk pihak shareholder, sama saja. Tetapi ada tujuan yang sama di situ. Nah, kemudian sebelum kita melangkah lagi ke informasi, maka ada yang harus diketahui, yaitu data. Data ini adalah sumber dari informasi. Itu pengertian pertama. Jadi data are raw fact and figure that are processed to produce information. Secara sederhana saya menyebutnya bahwa informasi itu berasal dari data. Sedangkan data itu adalah fakta yang masih mentah, yang belum diproses sama sekali. Sedangkan informasi itu adalah data yang sudah diproses dan memiliki makna. Information is data that have been processed and are meaningful and useful to user. Jadi kalau hanya berupa data mentah, itu biasanya orang bilang begitu, maka itu dianggap tidak bermakna karena belum bisa diolah. Contoh misalnya, Anda mendaftar sebagai nasabah di satu bank. Kalau masih mengambil cara manual, maka biasanya kita disuruh mengisi gitu ya, beberapa lembar. Mulai dari nama, nomor identitas, segala macam, nama ibu kandung, segala macam, sampai dengan ke tanda tangan. Nah, apa yang kita isikan di formulir tersebut itu masih berupa data. Jadi tidak ada artinya sebelum dientrikan oleh pihak customer service, biasanya dientrikan, dimasukkan ke database, kemudian diolah menjadi data nasabah. Nah, pada saat sudah menjadi nasabah, maka itu sudah bertransformasi atau sudah diproses menjadi sebuah informasi. Kita diberikan di situ nomor nasabah misalnya. Kemudian kita diberikan lagi misalnya kartu ATM dengan nomor di situ. Yang di dalamnya itu sudah mengambil semua data kita. Mulai dari nama, nomor identitas, bahkan sampai ke nama ibu kandung. Sehingga pada saat kita kehilangan ATM misalnya, maka kita bisa melakukan recovery dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan data tadi. Karena sudah diproses dan sudah bermakna bagi pihak bank dan juga bagi kita. Maka itu sudah bisa dinamakan informasi. Ya, jadi sekali lagi, data adalah sumber dari informasi dan belum diolah, biasanya berupa formulir, data entrian. Tapi kalau sudah bermakna, sudah diolah menjadi sesuatu, maka itu menjadi informasi. Pada saat data tadi berubah menjadi informasi, maka dia akan melalui beberapa tahapan. Ada beberapa tahapan di situ, ada 5 yang saya sebut. Yang pertama adalah data collection, capturing, recording, validating, and editing. Di masa-masa seperti ini sekarang sudah banyak sekali data collection ini yang bersifat mandiri. Jadi misalnya tadi membuka rekening di bank. Kalau sebelumnya kita harus datang, mengisi formulir yang berlembar-lembar, tanda tangan gitu ya. Sekarang sudah bisa dilakukan secara mandiri, secara online.
Sudah ada banyak bank yang melakukan hal seperti itu ya. BCA, Bank Permata, BTPN melalui Genius. Ya, dan saya yakin masih banyak lagi yang akan menyusul kemudian. Sehingga proses capturing, recording itu sudah mandiri dan lebih mudah. Nah, sekarang masalahnya adalah validasi, validating. Ya, di saat seperti ini juga banyak yang melakukan validasi mandiri juga. Ya, kalau Anda daftar di beberapa payment gateway ya, seperti OVO, GoPay, dan teman-temannya, kita biasanya disuruh memfoto KTP, kemudian selfie dengan KTP, memastikan bahwa KTP itu asli, dan kemudian divalidasi, entah itu secara otomatis atau manual, dari nomor KTP yang sudah disetorkan tadi. Apakah betul NIK-nya, apakah betul data-datanya, begitu. Sehingga tercapai unsur completeness dan akurasi. Completeness and accuracy. Itu yang pertama, data collection. Nah, ini adalah kunci yang paling penting dari transformasi data. Karena kalau sudah di data collection-nya salah, ya maka secara otomatis ya salah semua. Ibaratnya kalau itu mata air, data ini kan sumber airnya. Kalau sumber airnya sudah beracun, terkontaminasi dengan hal-hal yang jelek, ya semuanya akan mati. Rusak otomatis. Itu langkah yang pertama, data collection. Langkah yang kedua adalah data maintenance atau processing, yaitu pemberlakuan klasifikasi, sorting, dan kalkulasi jika diperlukan. Classifying, sorting, calculating. Nah, data maintenance atau processing ini sudah ditangani oleh aplikasi melalui pemrograman. Jadi ini sudah di ranah teman-teman yang ada di IT. Pihak non-IT sudah menyerahkan proses data maintenance dan processing ini ke sistem. Langkah berikutnya adalah data management. Di data management ini sama, ini juga miliknya teman-teman di IT, karena ini juga sudah dilakukan secara otomatis. Mulai dari storing, maintaining, and retrieving data. Jadi menyimpan ke dalam database, maintenance datanya, dan memanggil ulang datanya. Entah itu dalam bentuk form atau dalam bentuk laporan. Dalam bentuk form misalnya, saya ambil contoh yang sederhana ya, kasir. Data collection di kasir itu sebenarnya ada di bagian purchasing awalnya. Saat bagian purchasing melakukan pembelian, maka dia mengentrikan data barang. Dia mengentrikan berapa yang harus dibeli. Sampai dengan barang itu datang dari supplier, dientrikan jumlahnya, stoknya, dan kondisinya. Nah, pada saat kasir melayani customer, maka dia melakukan proses retrieving data, memanggil data barang tadi. Entah dengan cara mengentrikan atau melakukan scan barcode. Pada saat sudah dipanggil data tadi, kemudian dimasukkan ulang, maka dia kembali ke storing lagi. Dan itu akan menjadi sebuah siklus, yaitu data management. Sehingga ada campur tangan orang IT di situ dan dieksekusi oleh corporate officer atau orang-orang yang bertanggung jawab atau memiliki peran di dalam sistem. Langkah yang keempat adalah data control. Ini sama, ini ada di ranah atau di ruang lingkup teman-teman yang ada di IT. Data control ini adalah safeguarding and securing data and ensuring the accuracy and completeness of the same. Jadi prinsipnya adalah garbage in, garbage out. Kalau yang masuk itu sampah, yang keluar ya sampah. Kalau yang masuk tadi salah, yang keluar ya salah. Kalau yang masuk tadi benar, yang keluar harus benar. Kalau yang masuk benar, yang keluar salah, maka harus dipertanyakan itu dari pihak IT atau pihak developernya. Ada yang salah ini. Ada sesuatu yang harus dikoreksi atau direvisi. Itu data control. Jadi ini peran dari teman-teman yang ada di IT.
Yang terakhir adalah information generation. Di information generation ini dilakukan interpreting, reporting, and communicating information. Sama, ini juga peran dari teman-teman IT. Jadi diterjemahkan. Contoh sederhananya adalah diterjemahkan menjadi bentuk grafik. Itu yang paling sering dicontohkan. Tapi sebenarnya contoh sederhananya adalah, saya balik lagi ke kasir tadi. Kasir, ya, pada saat melakukan scanning barcode, kemudian dia menemukan bahwa, loh, ini salah. Ini harusnya ada diskon misalnya. Nah, itu berarti ada komunikasi di situ. Ada interpretasi, ada terjemahan dari kebijakan. Nah, itu contoh. Jadi kalau kita balik lagi ke atas, maka pihak non-IT itu sebenarnya hanya berperan di 2 langkah pertama, yaitu data collection dan data management. 3 langkah pertama ya. Sedangkan yang langkah lainnya mulai dari data maintenance, data control, information generation, itu ruang lingkupnya ada di teman-teman IT. Itu untuk sementara di bagian pertama dari Accounting Information System. Di berikutnya nanti kita akan lanjutkan lagi tentang penilaian gitu ya, assessment, apa yang menyebabkan informasi tadi bisa betul-betul bermanfaat bagi pihak organisasi atau perusahaan, khususnya nanti untuk Accounting Information System. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.